Sebagian wilayah Jakarta dan kota-kota satelit di sekitarnya pada Selasa siang kemarin diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dalam durasi singkat. Turunnya hujan setelah cukup lama kota Jakarta memasuki musim kemarau ini tak urung disyukuri sebagian warga. Selain disyukuri lantaran bisa menghalau polutan di udara Jakarta, turunnya hujan kali ini juga menimbulkan tanda tanya bagi sebagian warga. Apakah benar wilayah Jabodetabek saat ini memang sudah memasuki awal musim hujan atau hujan ringan yang tercurah dari langit kemarin itu merupakan hasil dari teknologi modifikasi cuaca yang belakangan ini diterapkan oleh pemerintah? Jakarta merindukan hujan. Kemarin di sebagian wilayah, di sejumlah wilayah di Jakarta sempat turun hujan ya. Apakah memang benar hujan yang turun ini karena kita sudah masuk musim penghujan atau karena modifikasi cuaca? Kita akan bahas hari ini bersama dengan narasumber yang sudah tersambung secara virtual, yakni Deputi Meteorologi BMKG, Bapak Guswanto. Selamat siang, Pak Guswanto. Selamat siang. Oke, Pak Guswanto kemarin. Baik. Kemarin kita sudah akhirnya merasakan hujan, ada rintik-rintik hujan yang turun Pak akhirnya ini karena modifikasi cuaca atau karena memang sudah memasuki musim penghujan? Jadi begini, ya memang kemarin itu pagi hari kita memang sejak tanggal 1 minggu yang lalu ya, itu masih ada kegiatan teknologi modifikasi cuaca dan terakhir hari ini. Nah, kemudian pada tanggal 19 kemarin itu memang ada potensi yang cukup menggembirakan di Jabodetabek. Nah, ini didorong dengan dilakukan 3 sorti, dilakukan 3 kali penerbangan ya dengan dari Halim. Ya, ini yang menyebabkan mempercepat potensi pertumbuhan awan hujan itu jatuh. Kira-kira itu. Sedangkan musim penghujan sendiri, BMKG itu sudah merilis ya, seperti yang disampaikan Ibu Kepala BMKG beberapa yang lalu saat merilis perakiraan awal musim hujan, itu akan secara umum masuk musim hujan itu bulan November 2023. Pak, ini kan akhirnya bisa turun hujan ya Pak. Bagaimana sebetulnya potensi pertumbuhan awan hujan beberapa hari terakhir dan sampai kapan nih kira-kira bisa melakukan modifikasi cuaca ini? Baik, khusus untuk Jabodetabek sendiri potensi pertumbuhan awan hujan itu hanya ada sampai hingga hari ini. Sedangkan tanggal 21 itu sudah tidak ada, kemudian sudah berkurang, kemudian tanggal 22, 23, 24 sampai 10 hari ke depan itu malah kosong. Itu untuk yang Jawa Barat, DKI dan Banten ya. Tapi untuk wilayah Indonesia yang lain itu di wilayah utara maksudnya sampai saat ini banyak potensi pertumbuhan awan hujan itu. Kita lihat seperti di Pulau Sumatera itu bagian utara, bagian barat, seperti Sumatera Barat, Riau itu masih banyak. Kemudian Kalimantan juga ada. Namun di wilayah selatan itu potensi pertumbuhan awan hujan sangat kecil sekali. Oke, Pak, untuk wilayah yang termasuk dalam cakupan modifikasi cuaca sendiri wilayah mana saja? Apakah hanya di Jabodetabek saja? Saat ini dengan base camp di Halim itu memang Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta yang menjadi targetnya. Sedangkan untuk karhutla, kebakaran hutan dan lahan, itu masih ada di Sumatera Selatan. Nah, kalau kita lihat untuk Jabodetabek sendiri itu yang dilakukan 3 kali sorti kemarin ya, kemarin sore. Dan hasil hujannya seperti yang tadi disampaikan, alhamdulillah ada beberapa. Nah, ini potensi hujannya seperti ini. Kalau kita bisa melihat. Ya. Itu yang bisa disampaikan. Oke, Pak Guswanto, tujuan modifikasi cuaca ini kan lagi-lagi untuk mengatasi masalah polusi udara khususnya di Jakarta, Pak. Hasilnya kemarin pada saat turun hujan gimana polusi udara, Pak, di Jakarta khususnya?
Kalau saya melihat indeks daripada kualitas udara (ISPU) dari Kementerian Lingkungan Hidup ya, sampai kemarin sore itu memang terjadi penurunan. Jadi yang tertinggi itu kira-kira masih posisi di sedang ya, warna biru. Sedangkan memang masih ada yang di posisi tidak sehat, Oke. misalkan Tangerang Selatan dan lain sebagainya. Dan itu hanya turun 2 atau 3 jam saja. Oke, tapi kesimpulannya nih Pak, turun hujan kemarin atau sempat ada Senin juga yang turun hujan, itu apakah bisa disimpulkan dengan turunnya hujan ini mampu mengatasi masalah polusi udara di Jakarta? Kalau secara permanen belum mengatasi. Tapi kalau secara sementara, ya artinya dalam beberapa hari itu bisa mengatasi. Nah, yang perlu kita lihat kembali adalah yang dibutuhkan adalah mengatasinya secara permanen kan. Kalau mengatasi secara permanen, ya itu harus dilakukan dengan mengurangi sumber emisinya. Itu yang ditekankan. Oke. Pak, untuk interval waktu antara dilakukannya penyemayan atau modifikasi cuaca dengan akhirnya turun hujan, ini butuh berapa lama Pak? Dan apakah hari ini juga akan turun hujan? Kalau dilihat interval itu kita kemarin ada sortinya dia melakukan jam 1, kemudian ada jam 2, ada jam 3. Jam terbang dia menggunakan sekitar 5 sampai 6 jam terbang. Ya, dia berputar itu. Kemudian kalau kita lihat apakah sore ini akan turun hujan, kita lihat karena potensinya itu tidak ada yang melebihi dari 70%. Potensinya hanya di bawah 50% atau 70%. Yang kemarin itu ada potensi yang di atas 70%. Nah, artinya kan kita sama-sama ya mempercepat untuk proses terjadinya hujan, potensi hujan yang ada di atmosfer itu turun ke permukaan tanah. Saya kira itu. Adakah cara Pak untuk memperbesar potensi ini hingga di atas 70% itu Pak? Kalau untuk memperbesar potensi pertumbuhan awan pada saat musim kemarau ini sepertinya tidak ada. Oke. Pak, ini kan tadi Pak Guswanto bilang kalau musim penghujan yang akan tiba kira-kira bulan November ya. Rasa-rasanya kita masih menuju akhir September, masih ada Oktober. Nah ini gimana nih untuk bisa menutupi masalah polusi udara dan juga menutupi hujan yang nampaknya masih akan terjadi di bulan November, Pak? Ya, baik. Kami juga melihat pemerintah sepertinya kita juga sudah antar lembaga pemerintahan, kementerian lembaga, BNPB, Menko Marves, Menlhk, BRIN, BMKG, itu juga sudah berkoordinasi di samping melakukan teknologi modifikasi cuaca dengan menyemai awan atau seeding, kita juga melakukan dengan air purifier aircraft. Artinya atau orang lain menyebutnya water mist generator dinamis dengan aircraft ya. Itu kita lakukan saat ini. Saat ini kita melakukan dengan 2 pesawat, kalau saya tidak keliru datanya, itu dari Halim masih kita lakukan juga. Dan ini akan diperpanjang apabila untuk mengatasi polusi di Jakarta. Sehingga polusi ini kita lihat ya masih tingkat sedang lah. Tidak menuju tidak sehat, walaupun ada 1-2 tidak sehat. Tapi harapannya sih tidak mengarah ke sana. Oke, Pak, ini menyinggung water generator tadi, Pak. Tadi sudah dikatakan bahwa digunakan 2 aircraft, 2 pesawat begitu ya. Nah, lantas bagaimana yang di gedung-gedung ini? Apakah kemudian juga sudah digunakan, Pak? Gini, kan ada 2 itu tipenya. Satu dengan dinamis menggunakan aircraft, itu skalanya harapannya lebih luas. Skalanya skala wilayah, skala kota, kabupaten maupun provinsi. Namun kalau untuk water generator yang ada mist generator yang ada di gedung, itu hanya untuk radius paling tidak 50 sampai 100 meter lah. Itu maka penghuni di dalam gedung itu mungkin yang akan mendapatkan udara segarnya di sana. Apabila gedung-gedung tinggi di seluruh Jakarta itu menggunakan, maka
harapannya 50 meter, 100 meter bersambung, dan bersambung. Oke. Artinya cakupannya kecil ya. Artinya bagi warga-warga yang tinggal di pemukiman yang tidak memiliki gedung tinggi di sekitarnya ini tidak bisa merasakan itu ya Pak? Apabila water mist generatornya menggunakan yang di atas gedung. Tapi kalau yang pesawat itu bisa ya? Aircraft bisa. Oke. Baik. Pak Guswanto, terima kasih sudah bergabung bersama kami memberikan informasi Terima langsung kasih. di Apa Ya, Kabar Indonesia Siang. Selamat siang, sehat selalu Pak. Selalu. Ya pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami.